mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Mukadimah ini lahir karena secara realitas negara ini memang kaya. Jadi sebenarnya tidak mungkin orang yang hidup di negeri ini sampai kelaparan, sampai kurang pangan dan sebagainya. Di Republik ini itu kan setiap ada pemimpin-pemimpin yang jujur seperti Pak Purbaya yang dia di sisa umurnya ini kan mau menafkahkan dirinya untuk mengabdi kepada bangsa gitu ya. Tetapi kan rata-rata Pak ketika muncul orang-orang seperti itu sistem kan gemeteran, status quo ini kan gemeteran. Nah terus itu memunculkan banyak kekhawatiran. Jangan-jangan habis ini mau di reshuffle, jangan-jangan habis ini mau ada di gali-gali dosa-dosanya di masa lalu dan lain sebagainya gitu. Sekarang apalagi muncul banyak kan di platform ya medsos, Purbaya akan diincar reshuffle karena Prabowo ditekan oleh geng ini, oleh mafia dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Kojem melihat hal itu? Ya, kalau saya melihat kondisi negara itu juga tidak lepas dari saya ketika mempelajari mitologi atau kisah-kisah yang ada di negeri ini, ya. Jadi kita tentunya itu harus melihat itu. Jadi di dalam sebuah cerita, ya, di dalam sebuah cerita itu kita mengenal seseorang yang di cerita pewayangan itu dinamai Romo Parasu atau Rama Parasu atau Rama Bergawa, ya. Nah, intinya apa yang pesan yang bisa diambil dari cerita Rama Parasu itu? Dia intinya yang bisa kita ambil adalah begini. Suatu negara yang kayak Indonesia ini kan negara yang berkelimpahan. Seharusnya negara yang berkelimpahan itu ya itu bisa menyejahterakan seluruh rakyatnya, seharusnya. Jadi kalau di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ditekankan, ya kan, yaitu pertama adalah ya didirikanlah pemerintah Republik Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini ya untuk melindungi segenap rakyat atau penduduk dan wilayahnya, melindungi. Ya, kemudian di situ dikatakan, ya kan, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, lalu mencerdaskan kehidupan ya bangsa. mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Mukadimah ini lahir karena secara realitas negara ini memang kaya. Jadi sebenarnya tidak mungkin orang yang hidup di negeri ini sampai kelaparan, sampai kurang pangan dan sebagainya. Ya. Nah, dalam kisah Romo Bargowo itu bisa terjadi ya istilahnya itu kekacauan tatanan karena para kesatria itu berkhianat. Ya, jadi di dalam ajaran Jawa kuno itu ada kasta, tapi kasta ini bukan derajat. Kasta ini hanya fungsional. Ya, jadi maka ratu tidak dimasukkan kasta. Kalau di di luar Jawa misalnya dalam pandangan Hindu, ratu ini masuk kasta kesatria, tapi di situ derajat. Tapi kalau di Jawa itu bukan. Ini fungsi, ya. Jadi manusia itu ada yang berfungsi sebagai brahmana, dan itulah yang pada waktu itu yang ingin dicapai oleh Romo. Namanya itu sebenarnya Romo, tapi akhirnya diberi nama belakangnya itu Parasu karena ketika dia memberantas ya kejahatan itu dia menggunakan kapak. Jadi dalam bahasa Jawa kuno kapak itu Parasu. Ya. Jadi Romo Parasu. Dia bertapa ingin menjadi seorang brahmana.
Tapi kok tatanan negara ini kacau. Nah, ini dicari sebab-sebabnya. Oh, ternyata para kesatria tidak berfungsi sebagai kesatria. Ya, kesatria di dalam filosofi Jawa itu tugasnya hanya melindungi, ya, mengayomi, dan melayani. Jadi seperti sekarang yang ada di Tribratanya kepolisian. Ya. Jadi itulah kesatria. Jadi melindungi, mengayomi, melayani, dan ya, mengentaskan yang lemah. Itu kesatria. Ini kesatrianya kok justru injak-injak rakyat. Jadi maka Rama Bargowo, saya meskipun Brahmana harus bisa menaklukkan kesatria-kesatria yang tidak berfungsi ini. Nah, jadi kekacauan negara itu semua menteri itu kesatria. Jadi kalau menteri-menteri ini tidak berfungsi sebagai kesatria, ya pasti negara itu kalau nggak kacau ya morat marit ya ekonominya ini. Nah, ini diperlukan ya kesatria yang bisa mengalahkan kesatria. Nah, ini Menteri Keuangan juga kesatria. Ya. Jadi kalau dia konsekuen dengan tugasnya dia sebagai kesatria di bidang keuangan, dia akan bisa, ya, istilahnya itu membuktikan siapa yang tidak bisa memanfaatkan dana untuk kemajuan dan siapa yang bisa. Tapi nggak bakal diresapel menurut Pak Khodjim, analisa Pak Khodjim. Ya, analisis saya, ya, kalau Pak Prabowo ini kan seorang Kopassus. Seorang Kopassus itu sebenarnya ingkar janji. Tidak akan mengingkari janjinya, ya kan, seorang Kopassus itu tidak akan ingkar janji. Maka dia akan dipertahankan. Oke. Nah, Pak, wah ini menarik ini. Jadi benar, saya juga berharap begitu, sepakat lah ya. Andai kata ini kemudian Pak Purbaya kena reshuffle, Pak, bisa dinepalkan nih masyarakat, apalagi netizen suaranya udah kayak gitu di mana-mana gitu, Pak, untuk ngebela Pak Purbaya gitu. Nah, saya sebenarnya tidak ingin masuk terlalu dalam ke ranah politik, tapi bagi saya edukasi politik itu sangat penting gitu, Pak, karena saya berharap ya teman-teman di Ngaji Roso yang belajar spiritual tiap hari gitu ya, terus tiba-tiba suatu saat kemudian muncul nasionalisme. Nah, kalau kemudian orang baik gak ada yang masuk ke politik, gimana bisa berbenah di dalam, Pak ya? Nah, makanya ini penting sebagai edukasi gitu, Pak. Mohon maaf, kenapa ya kalau misalnya kayak Noel, Budi Ari gitu, disingkirkan ya Pak Prabowo. Tapi kalau yang tergabung misalnya dia punya parpol nih, seperti Bahlil ini kan di medsos kan jadi common enemy misalnya, itu enggak loh, Pak, enggak disingkirkan gitu. Bagaimana Pak Khodjim melihat kondisi ini? Iya, jadi kan gini Mas, sebenarnya hal yang seperti ini harus kita pelajari dari kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk, ya. Kita tahu kan sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu, ya, kan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ya, sehingga tahun ini berarti sudah merdeka 80 tahun, ya. Tetapi ada yang beyond pemahaman kita, yaitu ada istilahnya itu ya the hidden hand, ya, tangan-tangan yang tersembunyi yang mendukung kemerdekaan itu. Yaitu apa? Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan nggak pernah dibicarakan untuk membuat undang-undangnya itu. 17 diproklamasikan, 18 sudah diundangkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Karena kondisi yang istilahnya itu hanya sehari, ya. Nah, itu kan invisible hand. Ya. Siapa ini orang yang sudah nyusun ini, begitu merdeka kok ini aja. Nah, seperti itu, ya kan. Yang ditolak kan hanya Pancasilanya saja, yang sila pertamanya saja yang ada menjalankan syarat Islam bagi
pemeluknya itu aja yang dihilangkan sehingga tanggal 18 Agustus 1945 itu resmilah ya Undang-Undang Dasar 1945 yang dilandasi oleh Pancasila yang seperti kita pahami sekarang ini ya. Nah, ini adalah awal. Tapi kan kita tahu melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 itu ternyata sulit ya kan, nggak bisa-bisa artinya itu ya. Ada masih datang agresi Belanda ya, agresi militer pertama, kedua, sampai akhirnya ada konferensi meja bundar ya, yang justru di situ ya Indonesia itu diakui kemerdekaannya justru pada 27 Desember 1949 ya. Jadi di situ. Nah, ternyata kan setahun kemudian ya bulan Agustus, nggak sampai 1,5 tahun kemudian istilahnya terpikir untuk kembali ya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi undang-undangnya nggak katut ya. Jadi ketika Agustus 1950 itu kembali Indonesia itu, Presiden Soekarno itu menyatakan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi undang-undangnya nggak katut, sehingga di situ menggunakan Undang-Undang Dasar sementara ya, UUDS ya. Nah, lalu dibuatlah ya untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang tidak sementara itu harus melalui partai ya, suara partai, dan nanti ada pihak dari partai yang menuangkan apa yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45, termasuk Undang-Undang Dasar yang kemudian itu ya, termasuk landasan-landasannya. Jadi di situ ternyata terjadi perselisihan paham. Enggak, ada yang kepengen nasional, ada yang kepengen Islam ya, ada yang kepengen sosialis dan sebagainya ya. Enggak jadi. Ya. Bayangkan kan Undang-Undang Dasar 1945 yang sah pada 18 Agustus 1945 enggak pernah dilaksanakan. Ya, karena partai yang terpilih pada pemilu tahun 1955 tidak menghasilkan ya, MPR-nya itu tidak menghasilkan Undang-Undang Dasar yang tetap ya kan. Nah, maka kita ingatkan tahun 5 Juli 1959 Bung Karno ya istilahnya mengeluarkan dekrit. Nah, dekrit itu baru dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Iya, terus kaitannya sama tadi Pak Bahlil kenapa nggak di... Iya, nanti dulu. Ini kan masalah partai terus. Ya kan? Ketika 59 kan kembali ke dekrit Danu. Di situ kan harus sesuai dengan undang-undang. Kan ada pemilihan ya kan? Pemilihan umum, ya kan? Nah, pemilihan umum itu untuk apa? Ya untuk melahirkan yang namanya anggota-anggota DPR, berarti itu dari partai, terus nanti bisa menggenapi yang namanya MPR. Jadi kan MPR tidak dipilih orang, tapi anggota-anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan menjadi MPR. Nah, partai ini kan tidak mudah, makanya Bung Karno akhirnya menunda pemilu itu tahun 65. Jadi sebenarnya tahun 60 harus sudah dilakukan, tahun 65 ya dicanangkan untuk itu. Tapi tahun 65, wah, yang namanya perselisihan, konflik antar partai ini meningkat keras. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya pemilu di tahun 1965. Nah, dari situ malah meletus peristiwa yang namanya G30S ya. Jadi saya tidak masuk lebih jauh ya. Misalnya siapa itu dalangnya kita tidak masuk ke situ, tapi sebagai seorang ya yang mengamati peristiwa, kita tidak perlu nuduh, tapi kita perlu menyampaikan ada peristiwa. Jadi ada peristiwa G30S dengan korbannya kita tahu, yang dipelajari juga sampai hari ini. Nah, terus Pak Harto kan akhirnya
apa itu memberi peluang 10 partai. Ya, itu pun sebenarnya rencananya adalah pemilunya itu tahun apa itu kan 68 itu dibakukannya Pak Harto. Jadi rencananya 70 itu pemilunya, tapi akhirnya mundur 71 ya. 71 nanti pemilunya seharusnya 76 tapi mundur 77 ya. Lah, ini partai semuanya, Mas. Sehingga akhirnya pas 77 apa yang ada ya apa itu istilahnya ruang partai yang banyak itu disederhanakan jadi 3 ya kan. Lah, setelah itu intinya kan kita langsung reformasi ya, kita tidak lagi masuk ini apa yang ada di partai itu. Artinya terjadilah reformasi, Pak Harto diminta rakyat untuk turun ya kan. Nah, setelah ini partai berkembang lagi. Nah, partai itu ya siapa yang mendanai kita harus tahu. Partai tidak mungkin bisa survive kalau tidak ada yang mendana ya. Apalagi dananya itu cekak gitu kan ya. Nah, ini ya seperti Golkar ini kan makanya dia selalu ya dengan asas selalu siapapun yang memerintah dia ingin ada menjadi bagiannya ya. Ya itu tadi supaya bisa menghidupi partai. Ya. Jadi kalau anggotanya itu ada yang di DPR, ada yang di ini dan diusulkan kan gajinya itu tinggi, ya tujuannya apa? Supaya bisa ada iuran istilahnya. Ya kan? Jadi kita tidak bicarakan masalah korupsi dan apa. Tapi kalau orang itu sudah jujur dan sebagainya, ya, terus gaji menterinya itu tinggi, gaji komisarisnya itu tinggi, gaji direktur BUMN itu tinggi, itu bisa dipakai untuk nyumbang partainya. Nah, orang yang punya partai tentu tidak bisa ya dengan mudah disingkirkan, kecuali ada ya satu di dalam partai itu sendiri ada konflik di dalamnya. Terus secara realitas ia bisa dibawa ke pengadilan, artinya dituduh telah melakukan korupsi atau apa ya. Jadi banyak contohnya kan menteri yang padahal dari Golkar juga dulu menteri sosial juga akhirnya itu karena di dalamnya ini ada konflik. Itu kan golonganmu ya. Jadi saya misalnya ada di partai A, tapi partai A itu kan sendiri ada kelompok-kelompok. Nah, sekarang siapa yang jadi kelompok ini yang diangkat jadi menteri?